sholat di kuburan. Ya. Apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Fa inda syaikhani wa Ahmad wa Nasa'i an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dari ibunda kaum beriman Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu liyahuda wan nasara. Sesungguhnya, kata Nabi, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi masajid di situ itu secara bahasa merupakan jamak dari masjid. Masjidun, masjidani, masajid. Nah, arti asalnya itu tempat sujud. Ya. Artinya apa? Menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud. Ya, sebagai tempat sholat, sebagai tempat ibadah. Allah melaknat. Ya. Kata-kata Allah melaknat itu memberikan arti bahwa sholat di kuburan atau mengerjakan satu ibadah dari ibadah di dalam Islam di kuburan itu merupakan perkara yang besar, bukan main-main. Perkara itu besar di mata Allah, perkara itu dahsyat di mata Allah, karena hukumannya laknat. Jadi salah satu sebab kenapa orang-orang Yahudi dijauhkan dari rahmat, kenapa orang-orang Nasrani itu dijauhkan dari rahmat, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu para nabi yang kualitas mereka itu luar biasa di mata Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang yang derajat mereka berada di bawah para nabi? Jadi ada orang soleh dikubur di situ, kita jadikan tempat ibadah di situ. Ada orang soleh meninggal, kemudian kita rame-rame beribadah di situ. Nah, ini jauh lebih terlaknat. Karena kualitas orang-orang soleh itu dibawa para nabi. Sedangkan menjadikan kuburan para nabi saja itu sudah dilaknat. Bayangkan kalau yang kita jadikan sebagai tempat ibadah itu adalah kuburan mereka-mereka yang derajatnya lebih rendah dari para nabi.
Nah, ini wajib kita sampaikan karena ini sabda Nabi. Jadi yang mengatakan bahwa dilaknat orang Yahudi, dilaknat orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid, itu bukan ulun, Pak. Ulun ini sekedar menyampaikan, menyambung lidah risalah kenabian. Bahwa Nabi menyampaikan seperti itu, maka ulun sampaikan sebagai tugas dakwah. Bahwa apa yang ulun sampaikan ini kemudian melawan arus, itu lain urusan ulun. Bahwa apa yang ulun sampaikan ini kemudian menjadikan orang benci lawan ulun, itu lain urusan ulun. Karena jangankan ulun, Nabi saja dibenci. Karena apa yang disampaikan Nabi bertolak belakang dengan tabiat, kebiasaan, tradisi orang-orang yang menjadi sasaran dakwah. Jadi posisi ulun hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lampau. Maka kalau kita umat Islam itu tidak ingin dilaknat oleh Allah, jauhi perbuatan-perbuatan Yahudi, jauhi perbuatan-perbuatan Nasrani. Salah satunya apa? Rame-rame ke kubur, menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kalau nanti ada yang komen, oh berarti Ustadz ini melarang ziarah kubur, ente salah paham. Ulun itu Pak tidak pernah melarang pian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara untuk ziarah kubur. Silahkan pian ziarah kubur kepada bapak. Karena ziarah kubur itu sunnah. Karena ziarah kubur itu adalah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi saja mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala wan fazuruha. Dulu kata Nabi, ketika pengaruh-pengaruh jahiliyah itu masih mendominasi di hati-hati kalian, walaupun kalian sudah Islam, tapi kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi jahiliyah masih kalian lakukan. Pada saat itu saya larang kalian ziarah kubur. Kenapa saya larang? Khawatir kalau kebiasaan kalian itu bebulik. Ulun sudah mengajak kalian ke ajaran tauhid, ke ajaran Islam, ke ajaran Allah, untuk menghindarkan kalian dari perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nah, kalau ulun izinkan pada saat itu, sementara tauhid kalian belum matang, khawatir kembali ke asal. Maka waktu itu saya larang kalian ziarah kubur. Nah, wal'an kata Nabi, saya perhatikan tauhid kalian sudah mantap. Kalian tidak mungkin lagi beribadah di kubur. Mantap sudah. Wal'an fazuruha. Maka ketika tauhid kalian sudah mantap, ya, tidak lagi minta-minta di kubur, maka silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukum al-maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi fungsi utama dari ziarah kubur mengingat kematian. Fungsi utama. Jadi ulun tidak melarang sampeyan untuk ziarah kubur. Cuma kalau salah dalam ziarah kubur, maka yang diturunkan bukan rahmat tetapi laknat. Nah, itu sudah kejadian yang menimpa umat-umat sebelum kita. La'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi kalau tujuannya hendak beribadah ke kubur, bukan rahmat yang pian dapat, laknat. Kata siapa? Kata Nabi. Kata nah itu hadis
Yang pertama, yang menunjukkan larangan untuk melaksanakan ibadah di kubur. Ya. Nah, kecuali nanti ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian. Yang pengecualian itu memang dicontohkan oleh Nabi. Nah, sehingga tidak masuk di dalam larangan. Contohnya misalnya kita masuk ke kubur, berdoa itu. Doa itu kan termasuk ibadah juga. Nah, cuma ini dikecualikan oleh Nabi karena Nabi berdoa di kubur. Kemudian bagi kita yang kada sempat mensolatkan orang mati karena kesibukan, akhirnya kada sempat datang padahal itu keluarga, maka dibolehkan bagi kita untuk sholat jenazah di kubur. Itu berarti sholat jenazah itu berarti boleh. Sholat jenazah itu kan hakikatnya doa untuk jenazah. Itu sebabnya kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada duduk di antara dua sujudnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya sholat jenazah itu artinya doa untuk jenazah. Jadi pada hakikatnya sholat jenazah di kubur itu adalah doa untuk orang yang dikubur. Nah, itu tadi hadis pertama dilaknat. Kemudian wa inda Ahmad wa Muslim an Abi Marsad Al-Ghanawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian salat menghadap kubur. Janganlah kalian salat menghadap kubur. Wala tajlisu alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kubur. Jadi salat menghadap kubur kada boleh, duduk di atas kubur kada boleh. Makanya disyariatkan kubur itu ditinggikan, ya, maksimalnya sejengkal. Jadi gundukannya itu harus ada, itu. Gundukan yang menandakan bahwa itu kuburan, maksimalnya sejengkal. Karena gundukan itu maksimal sejengkal. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berziarah ke kubur, ini kubur, jangan duduk di sini, jangan melangkahi ini, jangan berdiri di sini. Kalau lebih boleh? Enggak boleh. Kalau lebih itu sudah berlebih-lebihan. Nah, kenapa kubur itu tidak boleh dihias? Kenapa kubur itu tidak boleh dibangun bangunan di atasnya? Karena Bapak Ibu, bangunan-bangunan di kubur itu Pak bermacam-macam. Ada yang berkeramik, ada yang berhias, ada yang berlampu, ada yang berkelambu. Nah ini apabila orang yang berziarah ke kubur semacam ini, maka hatinya itu tidak mengingat lagi kepada kematian. Karena yang dilihat itu keelokan, yang dilihat itu kemegahan. Jadi begitu ke kubur, yang diingat tetap urusan dunia. Maklih, mantapnya pang kuburannya terbuat dari emas. Jadi yang diingat dunia. Alih-alih mengingat kematian. Melihat bangunan-bangunan itu, yang terbayang di otak itu apa? Karena bila ulun mati bagusnya kayak ini. Jadi berpikir tuh bulik. Belaluha berpesan kena lah kayak kuburan anu bikinkan dia. Kata Imam Syafi'i, saya tidak suka. Karena itu memalingkan orang dari mengingat kematian. Mestinya kuburan itu ya biasa saja.
bentuk sebagaimana layaknya kuburan, sehingga begitu orang masuk ke alkah kubur, yang teringat itu urusan akhirat. Masjid kayak itu juga, makanya dilarang masjid itu wala tuhammiruhu wala tusaffiruhu. Jangan dihabangi, jangan dikuningi. Maksudnya bukan warna. Maksudnya jangan sampai orang masuk ke masjid ya, yang niatnya itu mestinya ingat akhirat, ini teringat dunia. Mak kaligrafinya luar biasa indahnya, Bang. Ingat dunia. Alih-alih mengingat akhirat ibadah itu. Jadi masuk ke masjid mempertebal kecintaan kepada dunia. Makanya Nabi itu melarang masjid itu diperbagus. Dalam arti dihias kada kekaruan. Masjid itu tempat ibadah, tempat kita mengingat akhirat. Bukan ketika kita masuk masjid hati kita berlalu semakin cinta kepada dunia. Masya Allah, terbuat dari emas. Berapa yuk kira-kira emas bila segitu dijual? Jadi ke masjid itu pikirannya duniawi. Mestinya orang masuk masjid itu, begitu dia masuk masjid, hatinya tertuntun. Ya Allah, ulun hari ini berada di hadapan. Mestinya kayak itu. Makanya ujar Nabi, wala tuhammiruhu wala tusaffiruhu. Pas saja Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sebelum manusia berlomba-lomba mempermegah masjid. Jadi hari ini Pak, sepanjang jalan tuh banyak orang meminta-minta yang memperbaiki langgar, memperbaiki masjid. Padahal faktanya waktu zuhur langgarnya terkunci, WC-nya terkunci. Minta maka bertahun-tahun nah, supaya megah. Tidak akan terjadi kiamat, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan berdiri kiamat. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang itu berlomba-lomba mempermegah masjid. Mun kita memperlomba menyamani jamaah, silakan. Artinya supaya jamaah itu senantiasa hendak ke masjid. Kayak apa caranya? Supaya jamaah itu nah kada betah di rumah. Beizin lawan bini, mak. Mohon maaf lah, ulun hendak ke masjid. Kenapa? Nyaman di masjid dari di rumah. Bikin kayak itu kawalah. Lomba-lomba menyamani jamaah. Supaya jamaah itu nyaman di masjid. Itu yang dipikirkan. Pian, kata Ustadz Jair, pimpinan masjid atau takmir masjid Joko Karian itu kata beliau, supaya masjid itu penuh orang, itu kalau ada ceramah, ngaran penceramahnya halus saja, Pak. Misalnya malam ini maghrib yang akan mengisi ceramah Ustadz Andi dari Tapin. Halus saja, dari jauh orang kada melihat. Apalagi yang memang kabur matanya dasar kada melihat. Yang diganali itu Pak ya Pak, menu malam ini itu tulisannya ganal. Menu ayam panggang itu sing ganalan. Jadi orang yang naik mobil melihat, malam ini menunya ayam panggang, singgahan kita ini. Jadi menunya itu Pak yang diganali. Biar aja nawaitu ilal masjid li ayam panggang udah Bapak. Pertama-tama dulu. Kayaknya kalau sudah nyaman ya kasih terus. Jadi ngaran penceramahnya halus sih ya. Ganali tulisan menu kita malam ini adalah, nah Pak Amin tuh lah tulisi kena di sini nih. Ya di luar situ senggadalan dia. Menu kita malam ini pengajian Ustadz Husnul adalah ayam panggang plus. Lalu kemudian di share. Insya Allah Pak yang ampah datang ke sini. Kenapa membaca tadi? Itu gerakan menyamani. Bila ada ambal-ambal yang sudah diinjak, asa sakit di kaki, sadang diganti. Jadi wakaf orang itu Pak, itu jangan disimpan. Seolah-olah milik, disimpan di bank pulang. Wakaf orang itu orang himung.
Kalau pengumuman saldo itu 0, alhamdulillah Masjid At-Taqwa saldonya 0 Pak. Maka masih banyak yang perlu diperbaiki. Oh, orang berlomba-lomba. Tapi kalau pian, alhamdulillah Masjid At-Taqwa saldonya 150 juta. Ujar orang, mun kayak itu kena hajat. Nyumbang. Jadi usahakan 0 itu wakaf orang. Ya. Itu wakaf orang. Lebih lucu lagi mengumumkan saldo itu sing banyak kan. Kemudian macam-macamnya di situ. Kayak wakaf yang 50 itu. Nah, jadi jangan mengkhianati jamaah yang sudah menyumbang. Jadi pas saja habisi. Gak apa? Jadi saldo 0. Jadi pengumuman saldo kita 0. Alhamdulillah. Nah kalau gitu berarti kan lah kasih menyumbang bahasa. Nah itu sudah 0 tuh. Artinya gawat darurat nih. Masjid kita kada ada saldo. Sumbang bahasa. Mun 50 jutanya kaina aja pulang menyumbang mendingan ke lain. Masih 50 tuh baik ongkang-ongkang kaki masih. Jadi jangan sampai orang menyumbang itu kemudian belum mendapatkan apa-apa dari yang diniatkan karena duitnya belum bergerak. Urun aja Bang. Jadi lah kasih. Selekas itu orang menyumbang, selekas itu gunakan duit itu. Makanya perlu rapat terus nih kita apa. Jadi ulun ketujuh bila ada dana itu langsung. Nah jadi kita kembali pada ujar Nabi la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Ini kadang-kadang kita masuk kubur baik ada adab juga. Ya kuburan kita injak tadi. Ya. Tikar purun di situ. Dudukan di situ. Kada tahu yang diduduki itu kuburan. Hati-hatilah. Wa indahuma aidan an Jundub bin Abdullah al-Bajali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin yaqul. Jadi diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, dia berkata saya mendengar Nabi bersabda menyampaikan 5. Nah, jadi Nabi ini menyampaikan 5 wasiat sebelum. Jadi detik-detik ruh Nabi itu dicabut, menjelang ruh Nabi dicabut, Nabi masih sempat memberikan 5 wasiat. Di antara wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi menjelang detik-detik wafatnya beliau adalah kata Nabi, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah janganlah kalian menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah. Inni anhakum an dzalik, karena aku melarang kalian melakukan itu. Wasiat itu Pak biasanya sesuatu yang penting. Jadi menjelang wafat itu yang diingat Nabi itu apa? Jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Aku melarang yang demikian kata Nabi.
Nah sayangnya Pak, Nabi mengucap ini itu 15 abad yang lalu. Jadi karena wasiatnya ini sudah kelawasan, jadi dianggap oleh orang-orang Islam hari ini sebagai wasiat yang kadaluarsa. Nah, akhirnya mulai ditentang, mulai diabaikan karena kelawasan dah. Jadi wasiat itu bila kelawasan lah, itu bisa dilupakan orang. Padahal wasiat Nabi itu. Jadi apabila jadi orang-orang sebelum kalian itu maksudnya Yahudi Nasrani ya, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai tempat ibadah. Andai kata kita berandai-andai, ini berandai-andai, Nabi masih hidup hari ini, maka hadis Nabi di atas tuh Pak, itu ditambahinya, la'anallahu al-yahuda wan nasara wal muslimina ittakhadhu kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Itu andai kata Nabi masih hidup, melihat fakta-fakta. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Dilaknat kada main-main. Mun kada ada yang memperingatkan, siapa lagi? Mun kada ada yang menyampaikan, siapa lagi? Jadi kajian itu sifatnya memperingatkan walaupun menyakitkan, Pak. Karena Nabi itu diutus bukan untuk selaras dengan budaya, tapi untuk memperbaiki budaya. Bahkan pada titik tertentu harus melawan arus budaya. Itu Nabi diutus bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk menyelamatkan orang. Ingat ya? Dai itu bukan untuk menyenangkan jamaah, tapi untuk mengajak jamaah. Makanya yang kita cari kebenaran, bukan pembenaran, Pak. Ini berkali-kali ulun sampaikan. Mun yang ulun cari pembenaran malam ini, Pak, mari besok kita sama-sama ulun yang mimpin. Andai kata yang kita cari itu pembenaran, ulun ajak pian keliling. Di mana sini yang ada keramat, dari situ kita bermula sampai ke Basiri sana. Tapi karena yang kita cari itu kebenaran, tugas dai itu mengajak kepada ajaran Allah, kepada ajaran Rasul, maka ini mun hendak berlucuan jangan diundang ulun, Pak. Minimal ini barang amal. Di lain tuh sudah lemah kita, Pak. Sholat kata, iya sholat yang wajib-wajib aja, misalnya sunat kadang-kadang aja juga. Bersedekah ya apa adanya. Minimal ini nah jadi amal. Mengajak. Jadi kayaknya di akhirat misalnya pion masuk surga berataan, kada ada ulun di situ. Pian sudah nah masuk surga, bercengkerama pian dalam surga. Ternyata ulun kada ada. Maka datangilah Allah, bersujud di hadapan Allah, bicaralah kepada Allah, ya Allah, Khairuddin itu rancak mengisi pengajian di Tamiang, di At-Taqwa. Kami sama-sama mengkaji ayatmu, sama-sama mengkaji hadis nabimu, tapi sekarang dia tidak ada di surga. Ya Allah, keluarkan dia dari neraka. Itu bisa menjadi syafaat ulun tuh. Keberadaan pian di hadapan Allah bisa menjadi syafaat ulun di hari kiamat. Mun ulun kada masuk juga. Jadi ini barang amal. Kemudian ini hadis berataan bala. Hadis berataan. Wa an Aisyata anna Umma Salama
zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardi al-Habasyah yuqalu laha Maryah. Fa zakarat lahu ma ra'athu fiha minas suwar. Jadi Ummu Salamah itu, Bapak Ibu ya, Ummu Salamah itu dulu pernah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Jadi karena ini daerah orang Kristen, ada Raja Najasyi, daerah orang Kristen. Jadi kata Ummu Salamah nih melaporkan kepada Nabi, kisahnya waktu di Habasyah itu, ya Rasulullah, di Habasyah itu yang ulun lihat. Kebetulan itu di satu tempat, di situ ada gereja, namanya Gereja Maria. Ya. Ulun lihat di situ ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, bila ada orang-orang mati gitu ya, dari kalangan orang-orang saleh itu. Jadi kuburan-kuburannya itu ada fotonya Pak, ada gambarnya. Misalnya ulun mati nih. Jadi di atas kuburan tuh, di atas nisan ulun tuh ada foto ulun Pak, Singganalan di situ. Khairuddin binti Baharuddin, ya, wafat tahun sekian. Itu ada tuh. Lengkap dengan sorbannya, lengkap dengan kopiahnya di foto. Jadi orang tahu, oh ini yang mati Khairuddin nih. Yang ransak nyicik ceramah kemana-mana. Itu yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Jadi ada foto di situ, ada gambar di situ, Pak. Maka apa kata Nabi? Ulaika kaumun idza mata fihimul abdus salih awir rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Nah, kata Nabi, mereka itu adalah orang-orang yang apabila ada orang soleh mati di antara mereka, maka mereka buat gambar-gambar itu. Jadi gambarnya itu ada di situ, dilukis gambarnya. Yang mati ini orangnya, orang soleh. Kemudian dibangun tuh Pak, di atas kuburannya macam-macam, dikeramiki. Itu kata Nabi Pak. Kata Nabi, itulah mereka-mereka yang merupakan sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling jelek di sisi Allah itu adalah orang yang apabila mati dari kalangan orang-orang saleh, dipasang foto di kuburannya, dibangun di kuburan-kuburan itu, ya, supaya orang kawa beribadah di situ. Itu kata Nabi, syirarul khalqi indallah, manusia paling buruk di hadapan Allah. Jadi jangan bangga. Kayak itulah Ustaz, kayak itu aja ujar Nabi. Kita langsung kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi seperti itu mengatakan. Nah jadi kalau ulun tersalah ini, anggapan pian tersalah berarti pian menyalahkan Nabi. Ini hadisnya Pak. Idza mata fihimul abdus salih awir rajulus salih banau ala qabrihi masjidan. Apabila ada orang soleh yang mati di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburnya tempat ibadah. Membangun di atas kuburnya Pak tempat ibadah, pian bikin tempatnya supaya orang duduk di situ nyaman, ini berzikir di situ, pian bangun di atas kuburannya tempat ibadah. Banau ala qabrihi masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka bangun gambar-gambarnya atau patung-patungnya. Jadi kadang-kadang patungnya Pak ada, patungnya dibuat atau minimal gambarnya sama aja. Mun ada perilaku kita seperti itu, ampih, sadang-sadang sebelum dilaknat oleh Allah.
Mun kadahakun pang orang Ustaz, mun orang kadahakun jangan berkecil hati. Yang penting kata Allah, ku ampusakum wa ahlikum naro. Yang penting jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan melakukan itu. Selesai. Mun orang kada mau, mun orang kada heran-heran, mun orang sare, kada apa, jangan sakit hati. Yang penting kamu, keluargamu jangan melakukan itu. Nah, jadi minimal keluarga. Bini yang penting, anak, saudara bini bang, mun bini sehati kada hakun, dah, kada usah dipaksa. Mintuhang, mintuha kada hakun, kada apa, doakan saja. Yang penting bini kita, anak kita. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Mun yang lain kada hakun sudah. Orang menolak itu karena memang ada tahu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah orang-orang yang buruk di sisi Allah. Kira-kira Pak? Buruk Pak. Walaupun misalnya bajunya bersih itu, tetap buruk di sisi Allah. Jadi hidup itu Pak, kada usah macam-macam. Hidup itu beribadah yang ada tuntunannya, walaupun sederhana. Kemudian tinggalkan yang kada ada perintahnya. Itu aja hidup sederhana. Berbahagialah dengan ibadah yang sedikit, tapi ada tuntunannya. Lebih baik ibadah kita sedikit, tapi bernas, ada tuntunannya, daripada banyak, tetapi tidak ada perintahnya. Kada apa-apa kita merasa, aduh ibadahku ini kurang dibanding si A, kada apa-apa. Selama yang kita laksanakan itu ada tuntunannya, maka itu sudah cukup memuaskan kita. Karena yang dicari itu Pak bukan banyak ibadah ya. Yang dicari itu bukan banyak ibadah Pak. Karena di dalam surah Al-Mulk itu kan disebutkan apa? Khalaqal hayata, khalaqallahul hayata, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatan. Jadi Allah tidak mengatakan ayyukum aksaru amala. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amal ibadahnya. Kada. Allah katakan siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Jadi paling baik amal ibadah itu ya, itu adalah ibadah yang dilandaskan kepada Al-Quran, yang dilandaskan kepada hadis Nabi yang sahih. Itu ibadah yang terbaik, walaupun sedikit. Jadi berlomba-lombalah untuk mempelajari perintah-perintah Nabi yang jelas. Pun kajar jelas itu Pak, kalau usah digawi. Jelas kalau Pak? Ya. Nah ini ulun menyampaikan Pak. Ada mengajak, ada ulun menyampaikan. Karena tugas kita menyampaikan juga. Mengajak ada, menyampaikan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, la'anallahu zairatil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid wassarat. Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan orang yang memasang lampu di kubur. Pian masang lampu di kubur itu terkena laknat juga. Karena itu termasuk mubazir. Mau Ustaz pasang lampu kada boleh lah. Ujar Nabi lain ujar ulun.
Bila Anda protes ke Madinah, itu protes di hadapan Nabi. Tapi kalau misalnya kuburan itu bersebelahan dengan jalan, artinya ada jalan situ Pak, akses jalan nih. Memang itu jalan yang dilalui banyak orang, cuma dekat dengan kuburan. Maka boleh kita andak lampu penerang jalan. Jadi lampunya itu gasan penerang jalan. Nah, ya. Kalau perlu jauhi sedikit dari kuburan. Ya. Atas sebelum kuburan atau sesudah kuburan. Muntawa. Ya. Kalau diandak pas kuburan, kalau disangka orang, nah ini melampaui kuburan. Jadi masang lampu aja udah boleh. Jadi perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Nah cuma ulun koreksi bala hadisnya ini. Kalau redaksinya menggunakan ismul fa'il. Ini kan ismul fa'il nih. Ismul fa'il. Ya. Zara yazuru ziarah bahwa zair. Kan ismul fa'il. Zairun. Jamaknya zairun. Kalau perempuan zairatun, jamaknya zairah. Nah ini kalau menggunakan ismul fa'il hadisnya lemah Pak. Yang hadis sahih itu yang menggunakan sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu menggunakan la'anallahu zawaratil kubur. Jadi beda artinya tuh. Kalau zairatil kubur artinya Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Tapi itu hadis dhaif. Yang sahih itu Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Jadi yang dilaknat itu yang sering. Tumat-tumat ke kuburan. Tumat-tumat ke kuburan. Nah itu dilaknat. Punya sekali-kali aja. Nah maka belum lagi hukumnya Pak Enak. Sholat yang di situ ada kubur kayak apa? Maka sudah berbunyi itu. Jadi kita sholat di masjid itu ada kuburan. Nah, atau kita sholat di masjid, di hadapan masjid itu ada kuburan. Dan tidak ada dinding antara kita yang sholat dengan kuburan. Jadi begitu kita takbir, asli melihat kuburan. Nah itu apa hukumnya? Pak saya kena ke subuh. Ya, ada kawat atau sudah nah? Ada boleh ya. Sudah berbunyi. Yang gelisah udah tuh isa. Jadi ke subuh bala. Jadi mohon maaf ke subuh. Jadi bila hendak tahu hukumnya, datang subuh. Ini saja dari ulun. Ya, malam hari ini mudah-mudahan nih merasuk ke dalam jiwa, ada perubahan. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله